Oleh karena itu para ulama mengatakan seorang muslim, seorang mukmin masuk surga itu ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah seorang mukmin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi dia langsung masuk surga. Kemuliaan adalah ketika seorang bisa mengerjakan ketaatan, dan kehinaan adalah ketika seorang terjerumus dalam lumpur dosa. Itu kehinaan. Ya. Jadi bukan dengan banyaknya harta atau sedikitnya harta, kita semua di sisi Allah apa? Sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kenapa sering seperti ini Pak di masjid ini? Saya berapa kali ngisi di sini bunyi terus ya. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berharap kepada Allah agar Allah melimpahkan keberkahannya kepada kehidupan kita, keluarga kita, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Amin. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting terkait dengan masuk ke dalam surga. Hanya saja bukan masuk surga seperti biasanya. Dia masuk surga melalui jalur khusus, tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Karena seorang mukmin itu pasti masuk surga. Seorang mukmin itu pasti masuk surga. Hanya saja masuk surganya tersebut terkadang langsung atau tidak langsung. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku pasti masuk surga. Yaitu seorang yang beriman pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasul? Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia orang yang mau masuk surga. Adapun yang tidak taat kepadaku dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi perkataan Nabi SAW, setiap umatku pasti masuk surga, itu artinya tidak mesti harus langsung masuk surga. Karena masuk surga itu ada 2 macam. Yang pertama, masuk surga secara langsung tanpa didahului adab. Atau yang kedua, masuk surga setelah didahului adab. Ada pembahasan kita yang mana? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Oleh karena itu para ulama mengatakan seorang muslim, seorang mukmin masuk surga itu ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah seorang mukmin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi dia langsung masuk surga. Itu paling tinggi. Yang kedua adalah seorang muslim atau mukmin yang masuk surga dengan hisab namun tidak diadab. Nanti kita akan sebutkan namanya adalah hisaban yasiro, hisab yang mudah. Dan yang ketiga, seorang yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu dan diadab terlebih dahulu baru masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keimanan itu ada di dalam neraka. Pasti akan keluar, tapi tingkat yang ketiga ini dia didahului oleh hisab dan juga oleh azab. Kalau kita milih yang mana, Pak? Adab sebentar gak apa-apa gitu, jangan. Sebagai itu kan nggak apa-apa lah sebentar adab. Yang penting kan nanti masuk surga. Jangan seperti itu. Makanya kata Nabi SAW,
idza sa'altumullaha fas'alul firdausal a'la. Kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah firdaus yang paling tinggi. Oh, enggak pantas saya. Ya bisa jadi kalau kita enggak pantas, nanti Allah pantaskan kita. Jadi Nabi SAW katakan seperti ini. Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah la yablugha bi'amalihi. Siapa yang Allah tuliskan kedudukan tinggi di surga, namun dia tidak mencapai kedudukan tersebut hanya dengan amalannya saja. Ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi waladihi aw fi malihi. Maka Allah akan uji dia pada dirinya atau keluarganya, anaknya atau hartanya, sampai dia mencapai derajat yang tinggi tersebut. Jadi bisa jadi seorang amalannya biasa saja tapi sampai derajat firdaus, tapi diuji dengan berbagai ujian. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, maka mintalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi kalau kita pembahasan sore hari ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, berarti pembahasan masuk surga nomor wahid, Pak. Masuk surga nomor 1. Dan pembahasan seperti ini di bulan puasa sangat cocok, karena di bulan puasa cenderung manusia itu, kaum muslimin itu hatinya tertambat ke surga, ya, semangat untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini adalah diantara bentuk keutamaan tauhid. Ya, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka dia diantara keutamaannya akan mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Uridat 'alayyal umam." Pernah suatu kali seluruh umat itu ditampakkan kepadaku. Jadi uridat itu ditampakkan, seperti kurang lebihnya kalau kita sekarang atlas gitu, Pak. Itu uridat. Bahasanya seperti itu Nabi. Jadi ditampakkan seluruh umat. Ya, seluruh umat ditampakkan kepadaku. Fara'aitun nabi wa ma'ahu rahtu. Maka aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya antara 3 sampai 10. Nah, lihat kan? Nabi 3 sampai 10 pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Dan ada nabi yang mengikutinya hanya 1 atau 2 lelaki saja. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya satupun. Ini nabi, Pak, insyaallah. Nabi yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu kadang tidak ada yang mengikuti, kadang cuma 1 atau 2 yang mengikuti. 3 sampai 10. Ini masih mending nih, jemaah Masjid Al-Ikhlas ini. Berapa puluh ini? Atau berapa ratus ini? Nah, padahal yang ngomong bukan nabi kan gitu. Kalau ngaku nabi malah sesat. Lihat ya bagaimana sedikit itu bukan menunjukkan keburukan, dan banyak itu juga tidak mesti kebenaran. Karena buktinya Nabi itu kan benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia yang mengikuti hanya 1, 2, bahkan ada yang tidak ada mengikuti. Idh rufi'a li sawadun 'azim fadhalantu annahum ummati. Ketika itu ditampakkan kepadaku, diangkat kepadaku kelompok manusia yang sangat besar, maka aku mengira itu adalah umatku. Karena Nabi SAW tahu umatnya itu paling banyak. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ini Musa dan umatnya, Bani Israel. Itu umatnya besar. Fanadhartu fa idza sawadun 'azim. Lalu aku melihat lagi, ternyata ada yang lebih besar lagi. Ya, umat yang besar. Faqila li hadhihi ummatuka. Lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, inilah umatmu, lebih besar, paling besar. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dan di antara umatmu itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. 70.000. Kalau ini sekitar berapa ini? 20 masih ada sisa lah, Pak. 20-30 ya masih ada kemungkinan, insyaallah. Ya. Jadi ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab.
Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Lalu Nabi SAW bangkit dan masuk rumahnya. Karena ini di Masjid Nabawi ya. Di Masjid Nabawi dengan rumahnya Nabi kan dekat. Fakhadha an-nasu fi ulaika faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Maka para sahabat itu berdiskusi, siapakah 70.000 ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi ketika Nabi SAW memberikan kabar kepada umatnya, kepada para sahabat bahwa umatnya ada 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, semuanya penasaran siapa mereka. Atau bukan siapa mereka, apa sifat mereka? Apa yang menjadikan mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Ada yang mengatakan bisa jadi mereka adalah yang menjadi sahabat Rasulullah. Ya. Wa qala ba'dhum la'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka adalah yang lahir Islam, besar Islam, tidak pernah melakukan kesyirikan apapun. Karena sebagian para sahabat itu kan masuk Islamnya ketika sudah tua, ketika sudah dewasa. Kemudian mereka menyebutkan macam-macam. Bisa jadi sifatnya ini, ciri-cirinya ini dan itu. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, lalu ditanyakan tentang perkaranya, maka Nabi mengatakan, humul ladina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah mereka yang tidak minta diruqyah, tidak minta. Dan mereka juga orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Kai itu pengobatan tradisional di Arab sana yang dengan menggunakan besi yang dipanaskan lalu ditempelkan ke bagian tubuh yang sakit. Wala yatatayyar, karena mereka dulu meyakini kalau ditempel itu nanti sembuh. Sehingga ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Kan yang menyembuhkan bukan obat, Pak. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ketika bergantung dengan selain Allah, itu kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab menjadi sedikit kesempatannya. Contohnya nih, orang yang melakukan pengobatan dengan kai, wala yatatayyarun, dan mereka orang yang tidak melakukan tatayyur, yaitu anggapan-anggapan sial. Indonesia kan ini banyak ini, angka 13 dianggap sial. Kadang di hotel itu ada 11, 12 langsung 14. Aduh. Gak ada 13 dianggap sial. Atau bulan Suro dianggap sial, tidak menikahkan anaknya, tidak melakukan perjalanan. Ini termasuk kesyirikan. Ya, syirik asghar, syirik kecil. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, inilah ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas bagaimana caranya bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini sebenarnya ada dalam pembahasan kitab tauhid. Nih, saya bawakan dari kitab tauhid. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi kita sebutkan bahwa orang masuk surga itu ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama, yang paling tinggi adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ketika dia mati langsung mendapatkan kenikmatan. Ya. Jadi kematian adalah peristirahatan dari berbagai kesulitan dunia, kelelahan dunia. Ini di antara doa Nabi SAW. Jadi di antara doa Nabi adalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini tambahan untuk kebaikan. Sisa hidupku ini tambahan untuk kebaikan, dan kematianku istirahat dari keletihan, kesusahan dunia. Dunia kan capek, Pak ya. Kita harus kerja, harus ibadah, harus puasa, harus banyak tuntutan yang menuntut kita, itu banyak. Capek dunia itu. Makanya Nabi SAW berdoa agar kematiannya itu menjadi peristirahatan dari berbagai keburukan dunia, keletihan dunia. Jadi masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ini paling tinggi. Yang kedua adalah masuk surga dengan hisab dan tanpa adab.
Jadi dengan hisab itu ada dua macam. Hisab itu apa? Hisab adalah perhitungan amalan hamba pada hari kiamat. Ya, perhitungan amalan hamba di dunia pada hari kiamat. Jadi semua amalan hamba itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser, tidak akan bergerak sampai ditanya tentang 4 perkara. Ini 4 perkara yang harus kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Jawabannya, pertanyaannya sudah dibocorkan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya untuk apa dia habiskan? Apakah umurnya di dunia dia habiskan untuk mencari dunia, untuk mengejar dunia, cita-cita dunia, akhirat sampingan? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dia habiskan untuk apa? Saya pernah ketemu dengan seorang wanita, tanya ke saya. Jadi suaminya itu kurang lebih umurnya sudah 89, itu hampir 90, sudah pensiun, sudah pikun-pikun gitu. Tapi yang diucapkan oleh lisannya adalah, tolong gaji saya ambil di Pak Agus, gitu. Yang diucapkan kayak gitu, tolong gaji saya ambil di Pak Agus. Padahal dia sudah pikun gitu. Bahkan istrinya sampai ngomong ke saya, "Sat, kalau kayak gitu apa boleh diruqyah saja?" Bu, itu masalahnya bukan kemasukan jin itu. Itu masalahnya selama ini yang dia kejar adalah apa? Tapi nggak saya ngomong kayak gitu, kasihan sama istrinya. Ya, nggak usah diruqyah kayak gitu. Banyakin saja dibacakan Al-Quran, diingatkan dengan akhirat gitu. Karena orang ketika pada masa lemahnya, kalau pada masa tuanya saja dia haus dunia, mengejar dunia mati-matian, maka ketika masa lemah lebih berhasrat lagi. Bukannya tidak berhasrat, lebih berhasrat semakin tua. Ya. Jadi an umrihi fi ma'afna. Yang pertama akan ditanyakan adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan di dunia? Apakah hanya untuk mengejar dunia yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia gunakan dunia itu untuk tujuan dia diciptakan di dunia, untuk beribadah kepada Allah? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fi ma ablah. Tentang masa mudanya, untuk apa dia usangkan? Bahasanya Nabi, masa muda itu usang. Artinya yang tadinya bisa dipakai bagus, kemudian jadi apa? Lapuk, jelek. Itu kan baju. Sebenarnya usang itu kan bahasa untuk baju. Jadi seperti seolah-olah Nabi SAW menyamakan masa muda itu seperti baju. Baju baru itu kan bagus Pak ya, bersih, putih. Tapi kalau sering dipakai terus sampai akhirnya lapuk, akhirnya tidak bagus lagi. Masa muda itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih kalau dalam pembagian para ahli, masa muda itu kapan Pak? Setelah balik sampai usia 40. Ada sebagian para ulama mengatakan 50. Ini insya Allah bapak-bapak masih muda-muda semua lah ya. Ibu-ibu masih muda-muda. Balik itu sudah dewasa, sudah syabab ya, pemuda gitu ya, sudah pemuda. Itu masa kuat gitu. Masa kuat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, untuk hal yang bermanfaat tentunya, baik terutama untuk akhiratnya ataupun dunia ini, selama tidak menjadikan dunia itu tujuan utamanya. Jadi pertanyaan kedua adalah tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan? Antara usia balik ya, SMP lah, SMP sampai usia 40 atau 50 itu untuk apa dihabiskan? Kemudian yang ketiga adalah tentang harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Tentang hartanya, khusus tentang harta itu pertanyaannya dua, lebih berat. Dari mana dia dapatkan? Apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram? Yang kedua adalah kemana dia habiskan? Apakah habiskan untuk berfoya-foya, untuk memuaskan syahwat perutnya, atau untuk dia titipkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah? Atau untuk apa dia gunakan
hartanya. Jadi harta itu justru hal yang paling berat. Makanya kata Al Hasan Al Basri, seorang pembesar tabi'in, seorang pembesar tabi'in, kata Al Hasan Al Basri, miskinun ibnu Adam, kasihan banget ibnu Adam, kasihan sekali ibnu Adam. Halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta halalnya dihisab, halalnya dihisab, harta haramnya diadab. Harta halalnya dihisab, harta halalnya dihisab, harta haramnya diadab. Jadi ya sulit gitu. Duitnya banyak juga berat, hisabnya lama. Ya, duitnya haram lebih berat. Tapi kita semua pengennya duitnya banyak, Pak. Ini enggak, Pak? Duitnya pengennya banyak, pokoknya duitnya banyak, gimana caranya mobilnya bagus, rumahnya besar, tanahnya banyak, gitu. Padahal berat di akhirat kelak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan harta kepada seorang, maka harus dia cerdas dalam menggunakan harta tersebut supaya tidak berat hisabnya di akhirat. Nabi SAW mengatakan, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta yang dipegang oleh laki-laki soleh. Kenapa laki-laki soleh itu menjadi hartanya paling baik, Pak? Kata para ulama, karena dia tahu harus diapakan harta ini. Dia tahu harus kemana itu hartanya, sehingga menjadi harta yang terbaik. Ya, menjadi harta yang terbaik. Jadi dari mana dia dapatkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana hartanya itu yang dia banyak itu, yang mobilnya banyak, rumahnya besar itu dari mana itu? Halal atau tidak itu? Ya kalau halal dihisab saja. Kalau haram sudah. Ya kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi dibersihkan dulu di sana, ya baru bisa masuk surga. Kalau memang sampai bersih gitu, ada kadar yang dia sedikit kemudian dibersihkan. Jadi dari mana dia dapatkan, pertanyaan pertama. Yang kedua adalah kemana dia habiskan, belanjakan, kemana dia belanjakan hartanya itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, yaqul ibnu Adam, ibnu Adam itu mengatakan, mali, hartaku mana nih hartaku banyak, berbangga-bangga. Jadi di dunia anak Adam itu berbangga dengan ini hartaku, tanah saya di sana, tanah saya di sini, mobil saya ini mobil. Maka kata Nabi SAW, malaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Hartamu itu hanya 3, wahai anak Adam. Apa yang kamu makan lalu kamu habiskan. Apa yang kamu belikan pakaian lalu kamu usangkan, pakai sampai usang habis. Dan apa yang kamu sedekahkan itulah yang kamu sisakan. Kan harta kita kan gituan, Pak. Harta kita kan paling digunakan untuk 3. Untuk apa lagi coba? Untuk makan, untuk beli pakaian, sandang, pangan, papan itu, rumah kan sama, pakaian gitu. Dimanfaatkan, bukan untuk dimakan. Makanan atau yang untuk dimanfaatkan, mau rumah, mobil, motor gitu. Atau yang ketiga, engkau sedekahkan, itulah yang engkau sisakan. Yang engkau sisakan, yang engkau akan ambil lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyaknya harta itu tidak mesti tanda kebaikan. Banyaknya harta itu tidak melulu menjadi tanda kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu kalau diberi harta yang banyak, dia katakan Allah memuliakan saya di dunia, harta saya banyak, saya menjadi orang yang mulia di dunia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika manusia diberi harta yang sedikit, disempitkan rezekinya, dia katakan Allah menghinakan saya dijadikan orang miskin, saya hina di dunia. Maka Allah katakan apa setelahnya? Kalla, bukan seperti itu ukurannya. Kalla, bukan seperti itu ukurannya. Ukuran itu bukan dengan banyaknya harta atau sedikitnya harta. Kemuliaan adalah ketika seorang bisa mengerjakan ketaatan, dan kehinaan adalah ketika seorang terjerumus dalam lumpur dosa.
itu kehinaan. Ya. Jadi bukan dengan banyaknya harta atau sedikitnya harta, kita semua di sisi Allah apa? Sama. Kullukum banu Adam wa Adam min turab. Semua kalian itu anak keturunan Adam, dan Adam semuanya dan Adam adalah dari tanah. Sama kita semuanya. Di sisi Allah sama, yang kaya atau yang miskin, yang jabatan tinggi atau yang tidak punya jabatan, yang pemimpin atau rakyat, semuanya sama. Yang membedakan adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bi, dan tentang ilmunya, apakah dia sudah amalkan tentang ilmunya atau belum. Jadi namanya hisab. Dan hisab itu ada dua macam, tadi di depan saya sebutkan. Ada namanya hisaban yasira, hisab yang mudah, hisabun yasir. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 7 dan 8. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima buku catatan amalan kebaikannya, buku catatan amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali lagi bertemu keluarganya dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan istrinya, dengan anaknya, dengan ibunya, bapaknya, ketemu lagi. Hisab yasir itu apa? Kata Nabi SAW, yudnillahu azza wa jalla min abdihi yaumal qiyamah fayuqarriruhu bidzunubi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat itu akan mendekatkan hamba dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dijadikan hamba itu ngaku, takrir. Kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa ini. Jadi hanya diminta untuk apa? Ngaku saja. Makanya jangan suka jadi orang yang ngeyelan. Yang ngeyelan biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu. Sama ya. Ngeyel itu bisa dibawa sampai kiamat. Nanti di depan Allah ngeyel gimana? Repot kan? Kamu melakukan dosa ini? Oh enggak, karena waktu itu saya kayak gini ya Allah, kayak gini, jadi saya kayak gitu. Duh, ngeyel dia. Malah jadi repot urusannya. Coba ngomong, iya, saya minta ampun, saya salah pada saat itu. Kan itu gampang Pak ya? Gampang sudah. Hanya diminta untuk ngaku saja. Kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa ini, ya. Ngaku saja, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia sudah aku tutupi dosa-dosa, orang-orang tidak tahu. Maka sekarang aku ampuni dosa-dosa, masuk surga. Itu dihisab tapi tidak diazab. Dihisab saja, yaitu diperintahkan untuk mengakui dosa-dosa. Itu kita pasti semua akan mengalami Pak. Berdiri di depan siapa? Di hadapan Allah Rabb semesta alam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari ketika manusia berdiri sendirian di depan Allah Rabb semesta alam. Berdiri di depan Allah. Coba disiapkan. Makanya kata Ibnu Qayyim, manusia itu berdiri di depan Allah pada dua tempat. Siapa yang tempat pertama baik berdirinya, maka tempat kedua akan dimudahkan. Siapa yang berdiri di tempat pertama buruk, maka yang kedua akan sulit. Yang pertama adalah berdiri di depan Allah ketika sholat. Dan yang kedua adalah berdiri di depan Allah ketika hisab, perhitungan. Maka siapa yang sholatnya baik, hisabnya mudah. Siapa yang sholatnya buruk, sholatnya tidak khusyuk, maka yang kedua kan seperti itu. Ya. Ini hisab yasir, hisab yang ringan, yang mudah. Yang kedua adalah hisaban asira, hisaban syadida, hisab yang sulit. Ini Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, surat yang ke-65 ayat ke-8. Allah katakan, wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida. Hisaban syadida. Siapapun umat, negeri yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kami akan hisab mereka dengan hisab yang pedih, hisab yang berat. Wa 'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami akan azab dengan azab yang pedih, yang berat. Ini yang kedua, ini
yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah semua orang akan dihisab gitu? Iya, kalau bagi seorang mukmin kata Nabi itu hisab yang mudah. Adapun bagi orang yang kafir maka kata Nabi SAW, wa man nuqishal hisaba halak. Siapa yang dicecar pertanyaan ketika hisab, binasa dia. Dicecar pertanyaan. Jadi, kenapa kamu melakukan ini? Terus ditanya lagi, terus dicecar gitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu gimana tuh Pak rasanya? Kita kalau dicecar pertanyaan sama atasan juga udah keluar keringat dingin itu ya. Dicecar pertanyaan sama atasan itu, sama bos kita, itu sudah takutan itu. Waduh, ini jangan-jangan saya mau dipecat ini ya. Ini di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, rajanya para raja. Itu lebih mengerikan lagi keadaannya ya. Orang yang ini tadi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu aman saja itu dari itu ya. Dia jalan tol, jalur khusus masuk surga ya. Ini hisab. Adapun adab itu ada dua macam. Ada adab di neraka dan adab yang pertama adab di kubur, adab di alam barzakh, dan yang kedua adalah adab di neraka. Jadi seorang itu terkadang seorang mukmin yang dia membawa dosa yang mengharuskan diadab di kubur, maka dia akan diadab di kubur sampai bersih dosanya. Kalau sudah bersih dosanya maka selesai adab kubur. Jadi adab kubur itu bisa berhenti dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang pendek. Adab kubur. Contohnya apa yang menyebabkan adab kubur? Kencing tidak dibersihkan, apalagi namimah, mengadu domba di antara manusia, apalagi riba, Pak. Riba itu adab kubur, menyebabkan adab kubur. Dan seterusnya, banyak yang menyebabkan adab kubur. Jadi seorang itu kalau membawa dosa besar itu biasanya diadab di kubur. Itu kan kencing tidak dibersihkan, itu kan dosa besar. Namimah itu dosa besar, adu domba ya. Riba dosa besar. Maka kalau membawa dosa besar itu diadab di kubur. Adab itu bisa berlangsung lama, bisa berlangsung pendek. Banyak faktor yang menyebabkan menjadi panjang atau menjadi pendek. Di antara yang menjadikan adab kubur pendek itu doa anak-anak, istighfar anak-anak. Istighfar anak-anak itu di antara yang menjadikan manfaat untuk orang tua di kuburan. Karena biasanya yang mendoakan untuk seseorang itu anaknya saja biasanya, Pak. Cucu itu mendoakan kakek neneknya atau tidak? Tidak, jujur saja Pak, bapak-bapak masih doakan kakek sama neneknya enggak? Masih, alhamdulillah berarti. Tapi jarang gitu. Jarang. Tapi kalau orang tua, insya Allah setiap sholat saya doakan orang tua. Alhamdulillah, itu masya Allah. Dan memang seperti itu kenyataannya. Kalau anak itu masih mendoakan, cucu jarang, cicit lebih jarang lagi. Makanya perbanyak anak, Pak. Ya, 2 anak ya. Kalau 2 anaknya soleh semua, alhamdulillah. Tapi kalau 2 anaknya satu jadi yang kedua nggak jelas, nggak soleh gitu, aduh, tambah lagi lah anaknya gitu. Supaya manfaatnya untuk kita, kalau kita untuk jaga-jaga gitu loh Pak, jaga-jaga. Kalau di kubur harus diadab, ya bismillah, semoga gak lama-lama gitu ya. Tapi jangan Pak ya, semoga tidak diadab. Tapi istighfar anak itu akan bermanfaat bagi orang tuanya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, akan dikatakan kepada seorang hamba, diangkat derajatnya yang tinggi di surga. Maka dia katakan, anna li hadza, kok bisa saya dapat ini? Saya kedudukannya kok tinggi di surga? Maka malaikat mengatakan, bistighfari waladika lak, karena istighfar anakmu yang terus diberikan kepadamu, diucapkan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang tua. Dan insya Allah anak itu insya Allah selalu mendoakan ya Pak, orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam sholat kita, di dalam doa-doa kita, insya Allah kita tidak lupa dengan orang tua ya. Adab kubur
Atau azab neraka. Azab neraka juga bisa lama, bisa sebentar. Tergantung dia dosa, kadar dosanya, dosa apa yang dia bawa dan seterusnya. Adapun yang menjadi pembahasan kita itu tanpa hisab, tanpa azab, luar biasa itu. Makanya syaratnya itu juga bukan syarat yang ecek-ecek, bukan syarat yang mudah, berat. Karena kita pengennya masuk surga yang paling VIP. Misalnya gini Pak, kita nonton bola stadion Manahan yang VIP atau VVIP, bayarnya berapa Pak? Siapa yang sering nonton bola? Karena alhamdulillah ya, 3 juta lah misalnya, ya Pak, misal saja 3 juta. Kemarin Mandalika itu berapa dia VVIP itu? 20-30 juta Pak. Lebih dari itu mungkin. Itu yang depan itu, padahal nonton balapan kan nggak kelihatan motornya Pak, karena cepet-cepet motornya. Mending di rumah kelihatan motornya gitu. Ya, jadi untuk mendapatkan VVIP di dunia saja perlu puluhan juta. Kita pengen VVIP masuk surga, sedekah cuma 5.000. Umroh pengennya yang paling murah, 20 juta, kemahalan. Yang 18 juta ada nggak? Gitu. Pengennya yang murah tapi masuk surganya yang VVIP. Ya kita harus berkorban yang berat, ya, yang besar, pengorbanan yang besar. Baik, kata para ulama, ini terakhir Pak, dikatanya disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam penjelasan kitab hadis ini tadi, seorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dengan melakukan 3 hal. Dengan melakukan 3 hal. Ini saya kasih clue-nya saja. Kalau mau dipelajari butuh bertahun-tahun. Clue-nya saja. Yang ketiga hal, orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu dengan 3 hal. 1, meninggalkan seluruh kesyirikan. Meninggalkan seluruh kesyirikan, baik syirik yang akbar ataupun syirik yang asghar, syirik yang jali ataupun syirik yang khafi, syirik perkataan atau syirik perbuatan, syirik dalam rasa cinta atau rasa takut atau rasa harap atau rasa khawatir. Ini banyak. Saya pernah bahas di daerah di Solo lah, jenis-jenis kesyirikan sekitar 60-an dipelajari 2 tahun Pak. 60 kesyirikan, karena harus dijelaskan rinci gitu. Sepekan sekali gitu, kajian sepekan sekali itu mempelajari jenis-jenis seluruh kesyirikan. Itu butuh waktu berapa? 2 tahun. Itu pun yang hadir terus Pak, yang sering absen ya itu bolong-bolong juga itu. Dan itu berat, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah gitu. Itu baru mempelajarinya saja butuh waktu 2 tahun. Ya, belum lagi mengamalkan, kemudian belum lagi mengistiqomahkan itu. Itu butuh waktu sepanjang hayat. Yang satu Pak, syaratnya adalah menjauhi segala kesyirikan-kesyirikan. Karena orang yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan. Selama itu dosa kesyirikan tidak diampuni. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang paling pertama, paling penting seorang ngaji itu ngaji tauhid Pak. Apa itu tauhid, apa itu syirik. Jadi ngaji itu bukan yang penting ustadznya lucu, bukan. Yang penting kita senang pengajian, bahagia, ustadznya lucu, kita bisa ketawa-tawa di masjid. Tapi apa kajiannya Pak? Kajiannya apa ya? Ya pokoknya lucu saja ustadznya. Kajiannya nggak ngerti apa gitu. Jangan seperti itu Pak. Karena kita ngaji itu untuk cari keselamatan dunia dan juga di akhirat. Jadi ngaji itu adalah menuntut ilmu, kan jalan menuju apa? Surga kan gitu. Maka kalau ngaji, taklim, kajian itu carilah kajian yang bisa menjadikan kita masuk surga paling cepat. Gimana caranya? Tanya ke Ustaz, Ustaz, gimana cara masuk surga paling cepat? Nah, itu jawabannya lama itu biasanya. Berat. Ya. Dan bagaimana caranya supaya kita selamat dari neraka? Kan gitu tujuan taklim Pak. Menuntut ilmu tujuannya itu saja sudah.
di mana kajian ini hadir bagaimana kita selamat dari neraka masuk surga. Paling cepat. Kalau bisa nih tanpa hisab, tanpa adab, gimana caranya? Satu tadi, menjauhi seluruh apa? Kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, riya, sum'ah, dan seterusnya lah. Banyak macam-macam. Kemudian yang kedua adalah menjauhi, meninggalkan segala kebid'ahan. Bid'ah. Jadi dalam hadis yang sahih Nabi SAW itu akan mengatakan pada hari kiamat di haud, di telaga beliau, ummati. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad SAW itu yang dilarang minum dari telaganya Rasulullah SAW di mahsyar. Karena orang yang minum di telaga itu tidak akan haus selama-lamanya, sama sekali tidak akan pernah haus. Artinya nggak kena adab itu. Tapi ada dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang dilarang, yudhadu itu artinya ditahan, gak boleh ditahan dengan keras gitu. Dia mau minum ditahan, dilempar, gak boleh minum dari telaganya Nabi. Maka Nabi mengatakan ummati itu umatku itu. Kok gak boleh? Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu gak tahu kebid'ahan apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Karena setelah Nabi meninggal banyak apa? Kebid'ahan. Kamu gak tahu kebid'ahan apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Ya, maka Nabi SAW diam, sudah. Oh ternyata itu yang menjadikan mereka dilarang dari minum di haud, dari telaganya Nabi SAW. Maka bid'ah itu bukan perkara yang remeh, Pak. Berat. Jangan kita nggak enak terus tetap melakukan kebid'ahan. Bid'ah itu harus kita tinggalkan. Bid'ah yang perkataan atau bid'ah perbuatan semuanya ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, supaya seorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah meninggalkan atau tidak terus-menerus dalam kemaksiatan. Tidak terus-menerus, Pak. Kemaksiatan ini kan ada dua, Pak. Ada kemaksiatan dosa besar, ada kemaksiatan dosa kecil. Dosa besar itu yang diazab atau mendapatkan hukuman di dunia atau diancam azab di akhirat. Contohnya di hukuman di dunia dalam hukum Islam zina misalnya. Zina orang yang sudah menikah kan hukumannya apa dalam hukum Islam? Dirajam. Itu berarti dosa besar itu. Kalau yang belum menikah dilempari batu. Dicambuk Dicambuk kemudian diasingkan setahun. Ya. Itu dosa besar. Riba dosa besar. Sihir, dukun dosa besar. Maksiatan. Siapa yang mati masih punya raja, masih punya jimat-jimat, masih punya macam-macam lah, ya, dari keyakinan yang itu adalah percaya kepada dukun, maka ini masuk kepada dosa besar, bahkan bisa sampai kepada kekufuran. Maka orang yang mati membawa dosa besar itu ada dua kemungkinan diampuni, kemungkinan diazab. Makanya Allah katakan tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya ada yang dikehendaki diampuni, ada yang dikehendaki untuk diazab terlebih dahulu. Maka ini ketar-ketir, Pak. Orang yang membawa dosa besar mati masih membawa dosa besar, kreditannya belum selesai, mobilnya kreditannya riba belum selesai, utangannya riba belum selesai, itu membahayakan. Ya. Maka orang ketika terjatuh kepada dosa besar cepat berhenti, tobat kepada Allah. Adapun dosa kecil maka dihapuskan dengan amalan-amalan soleh. Kita sholat itu dihapuskan dosa-dosa kecil. Kita ketemu Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu dihapuskan dosa-dosa kecil. Jadi perincian dari ketiga hal ini itu butuh waktu yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Insyaallah lah kapan-kapan kita bahas lagi. Apa itu kesyirikan-kesyirikan, apa itu kebid'ahan-kebid'ahan, apa itu dosa-dosa besar, ya, sehingga kita bisa mendapatkan predikat ini, seorang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.